Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji serta syukur pastinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kehidupan sampai dengan hari ini, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menambah amal-amal kebaikan kita, juga memperbaiki dosa-dosa kita. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Rasulullah SAW, yang semoga kita semua sebagai umatnya senantiasa diberi keistiqomahan untuk mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayat nanti. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada hari ini saya akan menyampaikan mengenai tentang mudahnya Al-Quran. Jadi mungkin sedikit cerita dulu. Awal mulanya sempat ke trigger juga sama kultumnya Nadia pekan lalu. Kan Nadia itu ngebawain materi dari Ustadz Nauman ya. Nah, saya jadi tertarik lagi buat ngedengerin beliau setelah sekian lama. Karena emang waktu itu sempat kayak udah habis nih stok yang udah ada subtitlenya yang saya dengerin gitu, yang pendek-pendek sih gitu. Akhirnya pas denger Nadia kemarin, coba cek lagi deh, mungkin ada yang baru gitu. Nah, terus saya cek-cek lagi, kayak saya baru ngeh di sana tuh beliau punya satu program di mana dalam satu videonya, video pendek-pendek, dan di situ beliau membagikan mengenai satu atau dua hal yang menurut beliau itu mengagumkan dari Al-Quran. Dan kebanyakan yang beliau bagikan itu adalah keunikan dari kata atau susunan kata dalam Al-Quran. Gitu. Nah, setelah saya coba dengerin satu persatu, saya jadi keinget sama sebuah ayat yang kalau kata Ustadz Adi, ini adalah ayat yang menjadi dasar dalam menghafal Al-Quran. Diulang 4 kali dalam surah Al-Qamar, ada di ayat 17, 22, 32, sama 40. Ini setelah nyontek ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Kalau misalnya kita coba tadabburi, pada dasarnya Allah itu menurunkan Al-Quran dengan ayat-ayat yang mudah dibaca, mudah dipahami, bahkan mudah untuk dihafal. Jadi sebenarnya Allah telah menjamin bahwasanya proses dalam mempelajari ilmu Al-Quran itu mudah. Namun kemudian di kalimat berikutnya Allah nanya dulu nih ke manusia, adakah manusia yang mau belajar? Adakah manusia yang mau mulai buat belajar Al-Quran? Atau adakah manusia yang siap buat berlama-lama mempelajari Al-Quran? Kalau misalnya dengerin dari Ustadz Adi tadi ya, di salah satu videonya, di situ kan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Tapi tuh pas akhirnya fahal mim muddakir, kan sebenarnya cuman beda satu huruf ya antara zakaro sama yang terakhir itu dakaro. Nah, terus di situ tuh kayak jadi ada suatu ilmu yang bilang kalau misalnya huruf dal itu cenderung lebih ringan daripada huruf dal. Soalnya huruf dal ada qalqalahnya. Nah, di situ kan pas walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, itu kan dari Allah ya. Dari Allah, dan itu karena zal pada dasarnya mudah, jadi sebenarnya dari Allah itu prosesnya itu pada dasarnya mudah. Namun kemudian fahal mim muddakir diganti jadi huruf dal yang pada dasarnya lebih sulit daripada huruf zal. Jadi di situ kayak sebenarnya prosesnya tuh pada dasarnya mudah, cuman manusianya nih gimana, mau mau susah-susah buat ngedapetin kemudahan itu atau enggak gitu. Jadi kan pada dasarnya emang nggak ada kemudahan yang instan ya, kayak ujian aja, kayak kita lagi ujian kan sebenarnya pada dasarnya mudah kalau misalnya kita belajar dengan benar gitu kan. Kalau misalnya kita udah belajar ya udah pasti mudah insya Allah
gitu dah. Begitu pula dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an pada dasarnya mudah kalau misalnya kita terus-menerus mempelajarinya. Mungkin kalau misalnya kita kaitkan dengan kondisi kita yang saat ini fokus utamanya adalah menghafal ya, maka Al-Qur'an itu akan menjadi mudah kita hafalkan, mudah kita ingat ketika kita terus-menerus mencari, terus-menerus mempelajari cara yang paling efektif dalam menghafalkannya. Jadi jangan pernah ngerasa lelah, bahkan bosen buat ngelewatin yang namanya trial and error gitu. Jadi kalau misalnya kita udah ngerasa error, jangan malah akhirnya kita stuck di situ dan nggak mau berusaha buat coba cara yang baru gitu. Jadi nggak mau buat try cara yang baru gitu. Jadi itu ya, kalau misalnya kata Ustadz Adi lagi, konsepnya itu jadi bukan seberapa banyak jumlah ayat atau bahkan juz yang kita hafal gitu. Bukan dilihat dari banyaknya itu, tapi dari seberapa banyak ikhtiar kita dalam menghadirkan ayat per ayatnya ke dalam otak kita, bahkan ke dalam jiwa kita gitu. Jadi Allah tuh lebih ngelihat pada proses yang kita lakuin gitu. Nah, salah satu ikhtiar yang mungkin udah sama-sama kita terapin saat ini ya, itu adalah melalui tadabbur gitu. Jadi kan salah satu keunikan Al-Qur'an, salah satu bukti bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan sepaket dengan kemudahan, kalau kata ini ya, kata Ustadz di kajian beberapa bulan yang lalu, masih 2 bulan yang lalu sih, yang waktu Ustadz nyuruh kita buat tadabbur, di situ kan Ustadz bilang bahwasanya setiap ayat dalam Al-Qur'an itu pasti ada implementasinya gitu. Maka pada akhirnya kita diperintahkan untuk tadabbur, dan di sana kita coba kaitkan beberapa ayat Al-Qur'an dengan implementasinya di kehidupan sehari-hari. Jadi melalui tadabbur ini selain kita paham ya akan ayat yang sedang kita hafalkan, kita juga jadi kayak secara nggak langsung sedang memudahkan otak kita dalam menghafalkannya. Kayak istilahnya setelah kita tadabbur, kita jadi kayak punya trigger, punya kunci gitu. Punya kunci terhadap beberapa ayat yang sudah kita tadabburi tersebut. Kan kalau misalnya dalam konsep ingatan ya, ada beberapa ingatan yang emang kita tuh perlu trigger, kita perlu cari dulu nih kuncinya supaya kita ingat gitu. Ya mungkin kurang lebihnya konsepnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita udah punya trigger atau punya kunci terhadap beberapa ayat, maka kita akan lebih mudah buat ingat-ingat ayat tersebut. Nah, kalau kita balik lagi nih ke konsep awal tadi ya, ke salah satu keunikan Quran yang lain selain yang tadi, selain bahwasanya Al-Quran itu setiap ayat Al-Quran itu ada implementasinya. Selain dari itu, kalau dari videonya Ustadz Nauman tadi, ada pula keunikan pada kata atau susunan kata dalam setiap ayatnya gitu. Saya coba ambil salah satu contohnya, salah satu dari sekian banyak video yang saya tonton yang emang lumayan kita sering temuin juga, itu ada pada kata lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sama lillahi ma fis samawati wal ard. Itu kan beda tipis ya. Nah, terus di situ tuh Ustadz Noman tuh ngejelasin kalau misalnya yang ada kata ma fil ard-nya itu adalah ayat-ayat yang emang di situ tuh setelahnya itu disebutkan tentang urusan duniawi, lebih kepada urusan manusia gitu. Sedangkan yang nggak ada ma fil ard-nya yang langsung lillahi ma fis samawati wal ard, itu setelahnya itu lebih kepada ngomongin tentang Allah gitu, tentang Allah sendiri. Kayak contohnya dari sekian banyak sabbahalillahi ma fis samawati wal ard, sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard, nyempil satu di Al-Hadid sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Kalau yang lainnya kan pakai mafi itu kan. Nah, bisa kita lihat di Al-Hadid setelah sabbahalillahi ma fis samawati wal ard, itu tuh ayatnya tentang aku lupa lagi. Dan sabahalillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Nah, habis itu setelahnya ada lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis itu huwal awwal wal akhir. Itu ngomongin tentang Allah kan ya. Kalau misalnya kita lihat misalnya di As-Saff deh. Kan sabahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Habis itu Aku lupa sih. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Itu urusan dunia kan, maksudnya ngomongin manusia gitu. Wahai orang-orang beriman, kenapa kamu mengatakan hal-hal yang tidak kamu lakukan gitu. Ngomongin tentang manusia. Terus misalnya contoh lagi di ini Al-Hasyr
Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal azizul hakim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru. Pokoknya itu yang mengeluarkan gitu kan. Tentang manusia juga gitu. Gitu, pada intinya gitu. Enggak cuma di sabbahalillahi, pokoknya seluruh yang lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh pasti nanti coba aku coba searching sendiri sih. Aku coba ngelihat setelahnya ngomongin apa ya. Kayak misalnya ayat kursi. Ayat kursi kan di situ ngomongin Allah ya. Tapi kan di situ dia lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, ternyata ayat berikutnya apa? Wahul azizul hakim. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk ke agama. Itu kan manusia gitu. Gitu. Ya, pada intinya itu. Kalau misalnya coba di searching sendiri, yang ada mafil artnya itu pasti setelahnya ngomongin manusia gitu. Baru kemudian kalau yang tanpa, yang wal art itu ngomongin tentang Allah. Gitu. Itu salah satunya. Gitu. Sebenarnya masih banyak yang lain, masih banyak lagi yang lain, cuman nggak sempat saya nyantumin semuanya di sini, jadi silahkan diekspor masing-masing gitu. Oke, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua di sini dipermudah dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Jangan pernah lelah untuk berikhtiar, karena tadi ya konsepnya. Yang dilihat adalah seberapa besar ikhtiar kita, bukan seberapa banyak jumlah hafalan kita. Gitu. Dan ya mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.